Nah, orang-orang Islam suka sekali memframing orang Tionghoa dan orang Yahudi, ya. Orang Tionghoa ini jelek, komunis, ya asing, mau ngerampas Indonesia, asing ingin memecah belah Indonesia. Dulu ya ingat ya yang pegawai Departemen Agama itu, pegawai Departemen Agama Tarakan apa yang di mana itu yang ngaku-ngakunya di Pontianak apa di mana, Singkawang apa di mana itu ya, Pak Dani itu ya, si Dani itu di botak itu. Nah, dia kan berusaha menggiring kan, oh ini orang Cina ini jahat, ingin memecah belah Indonesia. Padahal kalau kita lihat ya korbannya gimana? Korbannya semua orang Cina yang mana? Dan betulkah orang Cina ingin memecah belah Indonesia? Kenapa dia ngomong begitu? Supaya mayoritas orang Islam ini percaya saya ini Islam, saya ini saudara kamu. Itu Cina kafir, ya kan? Dia ingin memecah belah Indonesia. Setorannya kepada siapa sih asing? Apakah asing setorannya sama asing? Enggak kan? Asing ini setorannya sama siapa, saudara? Sama Pak Haji. Ya kan? Pak Haji yang duduk di DPR. Yang duduk di DPR, MPR, Menteri, Presiden, dan seterusnya. Ya kan? Camat, lurah, dinas, PNS. Pak Haji ini kan masih asing setorannya kan. Mengapa bisa setoran? Karena dimintain uang. Ya kan? Anda nggak nyadar tuh. Nah, jadi Anda hanya motong di sini saja, saudara. Nah, itulah framing. Anda nggak melihat ada gambar yang lebih luas. Ada gambar yang lebih luas di sini. Nah, ternyata ada Pak Haji dan Pak Kiai yang minta si asing ini setoran sama mereka. Itu framing, saudara. 3 juta orang yang dianggap komunis. Bangga mereka dengan bangganya Mat Kampak, apalagi namanya Mat Kampak itu ya. Saya nggak tahu itu ya nanti. Saya sih lihat ya, orang yang namanya Mat Kampak ini matinya di neraka kayak apa itu ya, saudara ya. Ya kan? Dia kan nggak kenal orang-orang ini siapa sama dia, pokoknya datang dibunuh dia dengan bangga ya. Dia katanya berhasil membunuh 1.000 orang komunis itu ya. Dia nggak kenal loh. Salahnya orang itu sama dia juga apa nggak tahu loh. Langsung datang di komunis disamperin penggal saudara, dikampak sama dia. Bangga dia saudara ya. Coba salahnya orang-orang ini sama si Mat Kampak apa? Nggak ada saudara. Israel, Shalom Haifa, Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia diaspora. Luar biasa saudara ya, tiap Ramadan ini selalu selalu deg-degan saudara ya, yang jantungan pada mati, ya yang sakit jantung pada mati, ya yang miskin tambah yang punya warung kasihan saudara ya, entah tahun ini masih nggak ya, kalau tahun kemarin sudah mendingan ya, saya nggak tahu tahun ini nih mereka bagaimana ya, kita lihat apakah tahun ini mereka masih lalim puasanya. Tetapi kemarin saya baca berita ini ya, ada orang jualan nasi goreng babi ditutup ya sama Satpol PP ya. Dan juga saya nggak tahu nih bagaimana di bulan Ramadan ini penutupan gereja semakin marak apa enggak ya, kita lihat aja saudara. Tapi memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya, setiap Ramadan tiba, syaiton itu berkeliaran saudara ya. Saya kagak ngerti ya, orang Islam ini sumbernya dari mana kalau bulan Ramadan itu ditutup ya. Apa saya tanya dikurung katanya ya. Nah, tetapi pada kenyataannya pada bulan Ramadan itu tingkat kriminal dan tingkat persekusi itu paling tinggi ya di seluruh dunia. Setiap bulan Ramadan tingkat persekusi ya, bagaimana orang-orang Islam ingin menunjukkan ibadahnya, baktinya kepada luar biasa saudara ya. Pokoknya supaya mereka nggak usah puasa, pokoknya mereka melakukan bakti kepada Allah ya. Jadi nggak usah puasanya ganti nutupin gereja atau nutupin warung saudara ya. Gila pokoknya mereka ini, agak ngerti dah saya. Agama begitu masih diikuti ya saudara. Nggak sadar-sadar ya orang ini ya. Sebab framing saudara ya, ada framing. Nah ini Anda harus ya, dulu kita sudah belajar tentang framing ini saudara ya. Tapi saya mau kasih yang lebih mantap lagi ya tentang framing ya. Framing.
Hari ini kelas kami apa namanya framing ya, framing agama, saudara. Anda kalau ikutin perdebatan di YouTube, aneh dan lucu, saudara, aneh dan lucu. Framing agama. Frame agama. Apakah frame bingkai ya? Di frame, dikasih bingkai. Dikasih bingkai dibatasi, saudara ya. Artinya seharusnya misalnya nih, ini kan begini, seluas ini, saudara ya. Harusnya kita bisa melihat semua gambar yang ada di sini ya. Nah, tapi kemudian kita framing, saudara. Nah, di frame. Nah, ini saja yang dilihat. Yang lain jangan. Yang di frame ini saja, saudara. Ya kan? Ya kan? Di frame, itulah framing. Sehingga Anda tidak bisa melihat yang lebih luas. Ya. Sehingga Anda nggak bisa melihat hal-hal yang lebih luas daripada yang Anda lihat saja. Ya kan? Contohnya, framing itu begini. Bingkai. Ini ada 2 orang ya. Nah, ini 2 orang. Yang satu dicekek ini ya, saudara ya, dicekek. Wah. Tapi orang ini yang dicekek ini, ya, dia sebenarnya bawa pisau di sini, saudara. Bawa pisau di saudara ya. Lalu kita framing, saudara ya. Di framing segini saja, saudara. Nah, maka yang kelihatan bahwa pisau ini nggak kelihatan, saudara. Maka si A sedang mencekek si B. Maka si A ini jahat, saudara ya, kelihatannya ya. Padahal si B ini, si A ini mencekek si B karena si B ini ini, saudara. Itu framing. Nah, siapa yang memframing itu, saudara? Yang membuat A kelihatan buruk, B kelihatan baik. Ya, orang yang melakukan framing ini, dia nggak melihat seluruhnya, saudara ya. Dia nggak melihat seluruhnya, itulah framing, ya kan? Seperti hari ini Anda melihat saya, ini kan framing. Anda kan kelihatannya badan saya tegak, masih, ya kan? Nggak tahu, sekarang kan saya sudah ini kan, sudah tambun kan? Kelihatannya badannya itu kan bawahnya tambun, ya kan? Misalnya begitu, ini framing yang Anda lihat di bingkai saya sekarang ini adalah framingnya saya. Framing, saya membuat framing itu. Ya, sebab kalau Anda lihat perut saya, wah nanti saya pusing nanti kalau Anda lihat perut saya. Aduh, tambun karena donasi, saudara ya, karena berhasil nipu donasi. Nipu donasi, ya kan? Nah, satu ekor ayam 1 kilo dapat Rp1.000. Nipu donasi ya, saudara, dari Galarua, dari Damarkasi, dari Damaris. Ya kan, saya nipu donasi, makanya saya tambun sekarang. Aduh, tertawa jahat. Gundulmu peang nipu donasi. Aduh. Nah, itu framing ya, saudara, itu framing. Nah, orang kan tidak melihat. Lalu bagian yang saya nipu donasi tadi, saya ngomong tadi, dipotong sama orang, lalu disebarkan kemana-mana. Nah, itu namanya, padahal saya tadi sedang nyindir, ya kan. Tapi kan kemudian bagian tadi dipotong lalu di kemana-mana. Itu namanya framing. Ya, framing itu bisa untuk kebaikan, tapi bisa untuk kejahatan. Tetapi sebaiknya, ya, framing itu tidak baik, saudara. Karena orang nggak bisa melihat gambar yang utuh, saudara. Ya, framing itu hanya untuk estetika saja, ya kan? Babi lu, kan framing, dipotong babi lunya, ya kan? Anda nggak ngerti kenapa saya bilang tiba-tiba babi lu gitu kan? Dipotong, itu framing, saudara ya. Nah, framing itu tidak baik, saudara ya, tidak baik. Memframe orang, melakukan frame,
melakukan memframing, ya, melakukan framing. Orang gara-gara framing kita tidak bisa melihat gambar yang utuh dari suatu perkara, ya. Dan kalau Anda tidak bisa melihat gambaran utuh dari suatu perkara, Anda tidak objektif. Anda digiring untuk berpikir seperti orang yang sedang melakukan framing itu berpikir, saudara. Ya kan? Nah, padahal Anda rugi kalau Anda mau di framing. Anda korban framing. Nah, ada yang melakukan framing, dua objek yang di framing, sebentar, objek atau korban framing, ya kan? Tapi yang ketiga ada ini objek utama ya, objek utama yang di framing, ya kan? Yaitu gambar ini di framing. Anda memframing A atau memframing si yang sebelah kita atau sebelah kanan, itu kan? Itulah objek atau korban yang di framing, ya kan? Tetapi ada orang yang menjadi objek dari keperluan framing itu atau interestnya, objek interestnya, ya kan? Saya mencari orang, misalnya orang Islam paling suka melakukan framing ya, dia lakukan framing supaya orang Yahudi kelihatan buruk, saudara, ya kan? Lakukan framing supaya orang Tionghoa ini kelihatan buruk. Dengan framing, objeknya siapa? Objeknya masyarakat, korbannya orang Tionghoa. Itu ya kan, korbannya orang Yahudi. Orang Islam kan suka begitu kan, di framing. Dia tidak melihat gambar utuhnya. Nah, itu framing, saudara. Ya, dan sejarah kisah tentang framing ini sudah ada, kisah itu dari zaman Adam dan Hawa, saudara ya. Framing ini sudah dari Adam dan Hawa sampai dengan hari ini. Itu ada ya. Nah, orang-orang yang melakukan framing ini, saudara, ini ya, baik pelakunya, subjeknya, objeknya, maupun objek interestnya. Ya, ini sama, ya, apa namanya, yang kasihan yang menjadi objek korban framing ini. Nah, makanya Anda jangan mau di framing, saudara, sama orang lain. Ya, jangan mau di framing. Kayak saya, nggak mau di framing. Karena yang paling kasihan memang korban. Tapi yang bodoh adalah interest ya, objek keperluan framing itu. Ya kan? Itu ya goblok. Ini penderita, ini menderita, ini goblok. Lalu yang melakukan framing ini orang yang licik, saudara. Ya. Nah, itu seperti itu yang terjadi. Nah, orang-orang Islam suka sekali memframing orang Tionghoa dan orang Yahudi. Ya. Orang Tionghoa ini jelek, komunis, ya asing, mau ngerampas Indonesia, asing ingin memecah belah Indonesia. Dulu ya ingat ya yang pegawai Departemen Agama itu, pegawai Departemen Agama Tarakan apa yang di mana itu yang ngaku-ngakunya di Pontianak apa di mana, Singkawang apa di mana itu ya, Pak Dani itu ya, si Dani itu botak itu. Nah, ya kan berusaha menggiring kan, oh ini orang Cina ini jahat, ingin memecah belah Indonesia. Padahal kalau kita lihat ya korbannya gimana? Korbannya semua orang Cina yang mana? Dan betulkah orang Cina ingin memecah belah Indonesia? Kenapa dia ngomong begitu? Supaya mayoritas orang Islam ini percaya, saya ini Islam, saya ini saudara kamu. Itu Cina kafir. Ya kan? Dia ingin memecah belah Indonesia. Itu framing, saudara ya. Nah, agama ya, agama itu juga biang framing, saudara. Islam itu. Karena dia agama. Beda dengan Kristen. Tapi kalau Kristen jadi agama juga sama, saudara. Jadi biang framing. Agama apapun. Hanya masalahnya Kristen kan bukan agama. Ya kan? Nah, Buddha juga bukan agama. Tapi begitu jadi agama, kan jadi framing. Apakah Islam agama? Agama. Sudah jelas-jelas tertulis di Al-Quran kan.
agama yang direstui oleh Allah, ya kan? Adalah agama yang diridhoi Allah adalah Islam, agama kan? Ya, sebuah institusi, ya kan? Sebuah institusi yang ada strukturnya, ya kan? Dengan kaidah-kaidah itulah framing. Nah, framing itu kemudian ya dilakukan kepada si objek penderita dan si objek interest ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya framing agama. Tadi yang pertama ya, sudah tahu ada 3 framing. Apapun framing itu jelek karena membuat ada penderita ya dan orang jadi tidak bisa melihat dengan luas, dengan wawasan yang luas karena sudah dibatasi matanya dengan framing tadi ya. Apa yang sudah dibatasi dengan framing tadi. Nah, agama itu juga sama, saudara ya. Ketika orang Tionghoa asing ini jahat, serakah, ingin memecah belah. Betulkah, saudara? Betulkah asing ini jahat, serakah, memecah belah Indonesia? Faktanya nggak ada, saudara. Lo itu yang korup. Bukti, koruptor ya kan, koruptor ini asing. Anda lupa, saudara. Asing ini setorannya sama siapa? Anda berhenti kan di koruptor itu pasti asing, ya kan? Itu yang melakukan itu tindakan-tindakan koruptor, BLBI semuanya asing. Ya kan? Anda kan berhentinya kan di situ. Dan Anda goblok mau dijadikan objek interest orang-orang Islam ini kan? Anda harus tanya dong. Si asing ini ya setoran kepada siapa? Setorannya kepada siapa si asing? Apakah asing setorannya sama asing? Enggak kan? Asing ini setorannya sama siapa, saudara? Sama Pak Haji. Ya kan? Pak Haji yang duduk di DPR. Yang duduk di DPR, MPR, Menteri, Presiden, dan seterusnya. Ya kan? Camat, lurah, dinas, PNS, Pak Haji ini kan si asing setorannya kan. Mengapa bisa setoran? Karena dimintain uang. Iya kan? Anda nggak nyadar tuh. Nah, jadi Anda hanya motong di sini saja, saudara. Nah, itulah framing. Anda nggak melihat ada gambar yang lebih luas. Ada gambar yang lebih luas di sini. Nah, ternyata ada Pak Haji dan Pak Kiai yang minta si asing ini setoran sama mereka. Itu framing, saudara. Membuat Anda jadi goblok orang-orang Islam. Orang-orang Islam di Indonesia paling sering di framing itu. Orang-orang Islam di Indonesia paling suka di framing, paling demen, paling ya terus nanti ramai-ramai teriak, aku pribumi. Wah, pribumi. Pribumi itu baik. Pertanyaannya, saudara, orang Arab aja ngaku pribumi. Nah, itu kan framing lagi kan? Pribumi itu apa sih pribumi? Iya kan? Pribumi itu kan orang-orang yang asli, yang dari nenek moyangnya sudah tinggal di situ. Indonesia ada nggak orang penduduk Indonesia asli? Yang mana yang namanya pribumi? Apakah orang Jawa ini orang pribumi Indonesia? Yang mana yang pribumi Indonesia? Orang Kalimantan kah? Orang Jawa kah? Ya kan? Penduduk pribumi itu hanya orang Irian, orang Papua, saudara. Melanesia itu jelas, saudara. Kalau orang Jawa dari mana, saudara? Dari Cina Selatan. Ya kan? Makanya kalau Anda lihat orang-orang Kamboja itu mukanya mirip sama orang Jawa, saudara. Ya kan? Lalu pribumi ini yang mana? Apalagi Arab. Kalau Arab itu dibilang pribumi. Kalau asing ya asing kan goblok lagi. Anies Yaman itu kan ngaku-ngaku pribumi. Sementara Ahok dibilang asing. Nah itu namanya framing. Anda diperbodoh dengan framing itu. Dan itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Anda diperbodoh dengan framing.
Kasihan deh lu. Ini memang kalian goblok memang. Ya kan? Memang goblok orang-orang Islam ini. Mau di framing. Ya kan? Lalu, ya kan, orang-orang Islam ini framing. Islam yang paling benar. Lainnya salah. Islam paling benar. Jadi tolok ukurnya Al-Quran. Ya, contohnya kalau istrimu satu, istri cuma satu, ini tidak benar. Harusnya 4. Ini baru sempurna. Ya kan? Tidak boleh ada gereja, rumah ibadah lain. Ya, semuanya salah. Yang benar cuma Islam. Karena Islam hanya ada Islam, hanya boleh ada Islam di dunia ini. Di dunia ini hanya boleh ada Islam. Lainnya singkirkan. Iya kan? Di dunia ini hanya boleh, di Indonesia hanya boleh ada Islam, yang lainnya singkirkan. Islamnya pun harus Islam yang NU kan? Harus Islam yang apa namanya? Apa kemana namanya? Apa namanya? Aduh, itulah Islam yang itu kan, nggak boleh Ahmadiyah, Syiah itu nggak boleh, ya kan? Islamnya pun harus yang NU, Muhammadiyah, ya kan? Ahmadiyah, Syiah nggak boleh, ya kan? Nah itulah framing, saudara. Dan itu dibisikin dari kecil, dari lahir, sudah di framing dari lahir begitu, ya. Dari lahir nanti diajari, nanti dites anak-anak balita, ya kan? Ayo Islam yang benar yang mana? Tanyain begitu kan? Islam yang benar yang mana? Lagi ngaji ya, itu orang kafir ya, jahat, hati-hati, orang kafir itu jahat. Dia ceritanya cuma satu kejadian, memang pernah ada kejadian mungkin orang kafir yang jahat, tapi itu tiap hari dicerita-ceritain, mereka lupa bahwa orang Islam itu lebih jahat. Tapi ya itu karena orang sudah di framing, ya kan? Komunis itu jahat, ya kan? Komunis itu jahat, ya kan? Betulkah komunis jahat, saudara? Apakah komunis jahat? Nyatanya komunisme itu yang membuat Cina itu makmur, ya. Komunisme itu nyatanya bikin Rusia jadi negara adidaya. Hancur tapi bangkit lagi. Bagaimanapun juga mereka masih menganut paham sisa-sisa komunisme belum dihapus loh. Walaupun Uni Soviet Republiknya sudah hancur, tapi komunisnya kan masih. Ya kan? Dan mereka bersekutu kan, Korea Utara, Cina, dengan Rusia kan. Pertanyaannya, Anda yang mau jadi khilafah Indonesia yang katanya negara Pancasila sampai sekarang masih kere. Cina hanya 70 tahun ya, Cina ya 70 tahun, 1,5 miliar rakyatnya berhasil dientaskan dari kemiskinan berkat apa? Berkat komunisme. Tapi komunisme yang membunuh 7 jenderal, jangan lupa orang Islam yang membunuh 3 juta orang yang dianggap komunis di Indonesia. Coba bayangin, 7 jenderal dibanding dengan 3 juta. Apakah jenderal itu berbeda dengan rakyat jelata, saudara? Nah, itulah pandangan dalam Islam. Oh, jenderal itu nilainya hebat,
Kalau rakyat jelata itu cuma rakyat jelata saja. Nah itu ya. Itulah pandangan dalam Islam. Ada bobot. Setiap orang itu punya bobot sendiri-sendiri. Ada kasta dalam Islam. Mereka tidak mau mengakui ada kasta, tapi kenyataannya ada kasta dalam Islam. Ya, 7 jenderal dibunuh dibanding dengan 3 juta orang yang dianggap komunis. Lalu tidak ada yang cerita 3 juta ini kecuali saya teriak-teriak terus, saudara ya. Sehingga orang-orang Islamnya selalu berpikir bahwa komunis jelek. Dari kecil saya pun didoktrin begitu ya, komunis jelek. Padahal apakah komunis jelek, saudara? Belum tentu. Apakah komunis jelek? Tidak, saudara, tidak jelek sama sekali. Tidak jelek sama sekali. Walaupun ada orang Kristen yang dianiaya di negara komunis. Mengapa bisa dianiaya di negara komunis? Karena orang Kristennya ini disusupi sama Amerika. Simple, saudara. Ya, karena orang Kristen disusupi sama Amerika, perang ideologi. Lalu orang Kristen yang Anda kenal itu adalah Kristen hasil framing bahwa namanya Kristen adalah Western, ya kan? Makanya akhirnya jadi dianiaya. Nah, itu yang terjadi. Nah, orang Kristennya kurang pintar. Coba orang Kristennya wiharanya kayak kelenteng, jangan kayak gereja Amerika. Masalahnya orang Kristen waktu itu bikin gerejanya kayak gereja Amerika. Dan pengajarannya American style, Western style. Ya tentu saja dianiaya. Bukan karena Yesusnya, saudara. Tapi karena American style, karena Western style. Ya. Lebih parah Islam, saudara. Islam tanpa alasan. Pokoknya gara-gara Muhammad berkata itu kafir. Makanya dimanapun negara Islam, ya dimanapun mayoritas Islam, pasti orang Kristen pasti dianiaya. Itu faktanya. Ya. Itu faktanya. Anda mau terima mau enggak, ya sudah kenyataannya. Ya kan? Itulah beberapa framing dari Islam. Nah, sekarang Ramadan. Ya kan? Dalam Ramadan ini, saudara, katanya setan dikurung, dirantai. Anda kan dari kecil diajari setan dirantai. Saya nggak tahu ajaran dari mana, entah di hadis, entah di Quran. Saya bodoh amat. Pokoknya memang dari kecil saya sudah dengar tiap Ramadan pasti Pak Kiai, Pak Ustadz khotbahnya bahwa selama bulan Ramadan orang setan-setan dirantai. Tapi pada kenyataannya orang-orang tidak melihat bahwa di saat bulan Ramadan kriminalitas itu melonjak tinggi. Anda boleh tanya di semua polsek, di semua polres, polda. Saat bulan Ramadan kriminalitas itu paling tinggi, saudara. Ya, lalu dirantainya di mana? Nah, itu kan framing lagi. Anda menipu dirimu sendiri. Oh, saat bulan Ramadan setan dirantai. Tapi goblok, dirantai pakai apa? Dirantai pakai kolormu. Ya kan? Itu framing, saudara, framing tolol. Sehingga membuat orang berpikir Ramadan ini bulan yang suci. Mana ada Ramadan bulan yang suci, ya kan? Idul Fitri maksud saya, Idul Fitri. Ya. Ramadan kan ini kan endingnya nanti kan Idul Fitri kan. Ini adalah peringatan ya kan? Hari peringatan Ramadan Idul Fitri ini ya adalah sebuah ritual agama untuk mengenang yang kemudian dirayakan dengan sorak-sorai oleh yang merayakannya. Framingnya 25 Desember ini lahirnya Dewa Matahari, 25 Desember ini adalah lahirnya Dewa Matahari. Wah, ini laknat, kafir. Nah, pertanyaannya ketika 25 Desember, seluruh dunia hari ini merayakan Yesus yang lahir, yang merelakan dirinya, yang merendahkan dirinya. Dalam pikiran orang-orang di seluruh dunia, Yesus yang menganggap dirinya Allah atau dianggap Allah turun ke dunia. Itu kan berarti sudah merendahkan dirinya. Untuk dicontoh, lahir bukan dalam kemewahan. Kan buat dicontoh kan, tetapi lahir di kandang domba katanya kan. Ya luar biasa sawerannya nih, mulai pada nyawer ya. Sawer-sawer dong ya.
Lalu Yesus mati, seluruh dunia bahwa 25 Desember adalah Yesus yang juru selamat itu lahir ya ke dunia. Tetapi seluruh dunia merayakan Idul Fitri ini adalah hari kemenangan 300 orang Quraisy membantai 1000 orang 300 orang Islam membantai 1000 orang Quraisy. Ini bukan framing, ini fakta sejarah. Dan tahu itu ada kemenangan, mereka bangga bahwa nabinya hanya dengan 300 orang bisa bunuh 1000 orang. Persis dengan kejadian orang yang membantai 3 juta orang yang dianggap komunis. Bangga mereka dengan bangganya Mat Kampak, apalagi namanya Mat Kampak itu ya. Saya nggak tahu itu ya, nanti saya sih lihat ya, orang yang namanya Mat Kampak ini matinya di neraka kayak apa itu ya saudara ya. Ya kan, dia kan nggak kenal orang-orang ini siapa sama dia, pokoknya datang dibunuh dia dengan bangga ya. Dia katanya berhasil membunuh 1000 orang komunis itu ya. Dia nggak kenal loh. Salahnya orang itu sama dia juga apa nggak tahu loh. Langsung datang di komunis disamperin penggal saudara, dikampak sama dia. Bangga dia saudara ya. Coba salahnya orang-orang ini sama si Mat Kampak apa? Nggak ada saudara. Ya kan? Salahnya orang-orang komunis ini kepada nggak ada saudara. Bantai 3 juta, mungkin yang punya salah hanya 10-20 orang. Yang sisanya yang 2 juta lebih itu, yang 2.900.000 itu kan dengan bangganya kan, itu kan sama tuh. Selama Ramadan ya nahan itu kan perang, mereka nahan perang kan, sampai mereka ngatur siasat sampai hari-hari Idul Fitri itu kan mereka perang kan. Anda kebayang enggak betapa biadabnya? Nah, selama ini kan Anda di framingnya kan, lihat ya, satu peristiwa. Bahwa Natal ini laknat. Anda kan di framingnya laknat, sehingga Anda tidak boleh merayakan Natal. Kalau ada Natal, oh jangan diam, iblis itu setan. Anda tidak melihat, Anda di framingnya itu, Anda tidak melihat ya bahwa orang Kristen tidak memandang itu setan yang lahir, tetapi Yesus yang lahir. Lalu Anda berusaha memframing orang Kristen. Ya kan, bahwa itu setan yang lahir dan tidak boleh dirayakan. Sekalipun memang Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Tapi itulah budaya yang berhasil dimenangkan oleh orang Kristen. Sehingga orang-orang pagan itu yang tadi merayakan Dewa Matahari, ya kan, merayakan festival matahari, bukan Dewa Matahari ya, bukan hari kelahiran Dewa Matahari, tapi festival matahari. Karena setelah 25 Desember, ya maka makin terang ya. Orang Kristen berhasil mengkristenkan hari raya pagan, tetapi oleh orang Islam dikafir-kafirkan. Beda dengan ini, saudara. Ya kan? Ini kan memang memperingati, orang Islam memperingati pembantaian orang Quraisy, 1000 orang Quraisy oleh Muhammad. Dan mereka bangganya minta ampun, saudara. Luar biasa gegap gempitanya sampai hari ini mereka puas dengan senang hati. Mereka akan dung breng, takbir, Allah, dung breng. Umat di framing bahwa ini hebat, ya. Ini laknat. Framing. Ngerti ya saudara, kalau kamu hidup di dalam seperti ini, hidupmu menderita sekali. Goblok. Framing demi framing. Ya kan, dari framing kepada framing. Dung breng, Allah, senggolan dikit itu ya bunuh-bunuhan saudara kan. Ya, tiap kali malam takbiran itu kan selalu tarung ini kan, mobil sama mobil ini kan. Makanya saya bilang di masa-masa bulan Ramadan sampai Idul Fitri itu kriminalitas justru paling tinggi. Lalu di mana setannya dirantai? Lalu di framing, oh setannya sudah dirantai. Loh, kalau yang namanya setan dirantai mestinya aman damai. Kayak kejadian kebangunan rohani di Wales. Ya kan? Tiba-tiba semua orang bertobat di penjara-penjara, orang bertobat lalu penjara-penjara jadi sepi. Kayak di Belanda, penjaranya kosong. Ya kan, di Belanda ini penjara kosong saudara, karena kriminalitas ditekan. Kenapa kriminalitas bisa ditekan? Karena rakyat sejahtera. Sisa-sisanya adalah orang-orang yang sakit jiwanya atau psikososial, ya kan, yang sisanya, ya kan.
Dan kebanyakan separuh dari tahanan-tahanan di Belanda adalah imigran, saudara, yang ilegal, ya, karena narkoba, rata-rata karena narkoba, nyelundupin narkoba atau pembunuhan, ya karena psikososial tadi, ya kan. Tapi penjara, kalau di Indonesia penjara kurang, harus dibangun lagi, saudara. Sudah begitu rupa banyaknya penjara aja masih kurang. Di Belanda ini penjara sampai ditutupin, dijadikan tempat wisata, ya kan. Nah, itu framing lagi, saudara ya. Lalu setannya mana? Yang setannya hilang yang di Belanda atau yang di Indonesia? Lalu Anda bilang di Belanda banyak setannya. Kenapa kalau banyak setannya Anda jam 2 pagi jalan-jalan di Belanda tenang-tenang saja ya? Kenapa Anda kalau jalan di Indonesia, di Jakarta jam 2 pagi pasti ditodong, dibegal? Jangan jam 2 pagi, jam 7 sore aja jadi begal. Ya kan? Masa Anda nggak ngerti? Bohong. Ya kan? Luar biasa. Ya kan, Dung Bre saling bunuh hanya di bulan Ramadan saja. Iya, luar biasa nih Six Wings ya. Six Wings ini kan Serafim ini ya, Serafim ini. Dung Bre, saudara ya. Karena ternyata benar ya, saya baru ngomong nih. Ternyata setan dirantai di jiwa orang Islam. Inilah ritual, saudara ya. Selama Ramadan, ya inilah makna Ramadan. Setannya dirantai di jiwanya orang Islam. Itu jadi kalap orang Islam yang jadi kesetanan, saudara. Makanya setiap bulan Ramadan, orang Islam kesetanan. Ya, kemana nih? Sign out sebentar ya. Makanya setiap bulan Ramadan orang Islam itu kesetanan, saudara. 1000 orang surah. Orang kesetanan itu bunuh orang, coba haus darah. Coba orang Quraisy ini salahnya apa sama Muhammad? Coba. 1000 orang Quraisy ini salahnya apa sama Muhammad? Kenapa dibunuh sama Muhammad? Muhammad ada kenal sama orang-orang Quraisy ini, saudara? Enggak kan? Ya kan? Apakah bapaknya Muhammad dibunuh sama orang Quraisy ini? Apakah ibunya Muhammad dibunuh sama orang Quraisy ini? Kan enggak kan, saudara? Lalu kenapa dibunuh? Hanya begitu kan? Saat bulan Ramadan kan? Nah, Anda masa nggak nyadar sih? Artinya, selama bulan Ramadan itu, ya, mana nih? Artinya selama bulan Ramadan itu, ya, selama bulan Ramadan, orang Quraisy itu nggak pernah salah apa-apa sama Muhammad, saudara. Tapi kan dia menghina lah, memang cuma terus menghina, memang harus dibunuh, saudara. Ada berapa banyak orang yang ngatain saya, itu kan, dengan caci maki saya, apa tak bunuh, saudara. Makanya saya bilang Nabi ke-26 ini moralnya ya lebih baik. Bahkan kesehatan jiwanya lebih waras. Nabi ke-25 mah dihina dikit, bebacok, saudara. Coba bayangin ya, Anda di tengah jalan bilang, Cina, Cina, Cina. Lalu tak sambil tak bunuh, misalnya begitu kan. Itu berarti saya kan orang sakit jiwa, saudara. Tapi Muhammad kan enggak dihina-hina, orang Islam dihina-hina. Misalnya katanya orang Quraisy menghina Muhammad, oh sama Muhammad dibunuh semua orang 1000 ini. Iya kan? Dibunuh, saudara. Anda kepikir nggak itu? Oh, Anda kalau nggak kepikir mah goblok, saudara. Anda bodoh. Justru di bulan Ramadan itulah salahnya orang Quraisy ini apa, saudara? Ya, salahnya orang Quraisy sama Muhammad apa? Oh, menghina, ya cuman menghina masa harus dibunuh? 1000 orang, saudara ya. Salahnya orang komunis yang ada di Indonesia 3 juta itu apa? Apa salahnya? Apa salahnya orang-orang Islam, orang-orang komunis yang dianggap PKI yang di Indonesia itu, yang dituduh PKI, yang dibunuh sama 3 juta orang PKI yang dituduh komunis. 3 juta. Salahnya apa mereka, saudara? Kenapa harus dibunuh? Nah, ya kan? Masa Anda nggak sadar salah? Bahkan salahnya gereja apa?
Kenapa harus dibakar? Kenapa gereja-gereja ini harus dibakar? Salahnya apa? Bangsa juga nih ya si ini ya. Nah itu Anda dipimpin oleh orang-orang bajingan begini, saudara. Salahnya apa? Sehingga harus dibakar. Apakah orang-orang Kristen pernah bakar masjid? Tolikara lagi ceritanya. Tolikara itu bukan masjid, itu rumah. Dan itu mereka bakar, mereka sendiri yang bakar. Lalu dituduh orang lain bakar. Ya kan? Beda sama yang kasusnya Meliana, yang kasusnya minta tolong toa dikecilin. Minta tolong dikecilin, langsung wihara dibakar, gereja dibakar, rumah dibakar. Ya kan? Nah, itu kerasukan. Namanya kerasukan itu, saudara. Makanya selama bulan Ramadan, setan-setan itu berkeliaran di dalam jiwanya. Sehingga apa? Setan meronta dalam jiwamu. Serem ya? Serem dong. Udah, cukup. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,